Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di vlognya sripuku.com. Dan kali ini kita akan menemui Wong Kito, salah satu tokoh akademisi di salah satu kampus negeri di Palembang. Siapa lagi kalau bukan Profesor Abdullah Idi. Nah, kita akan melihat seperti apa nanti persiapan beliau sebelum melakukan aktivitas di kampus. Kita lihat kesehariannya mulai dari apa sih aktivitas paginya. Mau tahu nanti ceritanya bagaimana? Ikutin kita. Iya. Nah, sekarang kita sudah berada di kediaman Bapak Abdullah Idi. Kayaknya bapaknya udah mau siap-siap memulai aktivitas. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Kayaknya ini udah mau mulai aktivitas pagi Pak. Ya, ini mau jalan kaki. Cari keringat. Ya. Jadi kalau misalkan pagi-pagi itu aktivitasnya pagi-pagi itu baca koran ya Pak? Ya, sebelum baca koran saya ngantar anak saya dulu sekolah. Oh, ngantar anak-anak sekolah, kemudian baca koran. Tapi baca koran sebenarnya agak siang sedikit karena jadi baca koran sambil ngopi-ngopi pagi Pak ya? Ngantar anak sekolah, biasanya saya jalan kaki. Jadi ini anak sama ibu udah berangkat. Sekolah? Oh, udah berangkat semua. Jadi sembari menunggu aktivitas di kampus, pagi-pagi baca koran. Ya. Terus aktivitas lagi? Dulu, olahraga. Ya, nah, sebelum ke kampus baca koran. Ya, olahraga, baca koran baru ke kampus. Oh, ya, kecuali ngajar pagi kalau ada jadwal ngajar pagi. Kalau ada jadwal pagi. Ya. Tapi sekarang kita mau jogging nih Pak. Udah siap-siap kayaknya seragamnya. Udah pakai sepatu. Ya, itu setiap hari Pak joggingnya? Ya, enggak, seminggu 2-3 kali lah. Boleh kita ikutin yuk jogging Bapaknya? Tapi yuk. Tempatnya kita bareng Bapak udah di perjalanan, mau lihat nanti kita aktivitas Bapak lagi jogging. Pak, kalau udah di sini Bapak biasanya kalau dalam perjalanan memang nyetir sendiri Pak, nggak di ini ya? Ya, saya masih senang nyetir sendiri. Oh, ya. Jadi kemana pergi nggak disopirin ya, Bapak sendiri yang nyetir? Ya, sering saya sendiri, kecuali saya ada kerja itu ya, minta antaran sama anak ya. Ini Pak, kita ngobrol dikit Pak masalah ini. Bapak kan ini aslinya orang Bangka nih Pak. Ya. Nah, saya tuh penasaran sih Pak. Ya. Sekarang kan udah menetap di sini Pak, udah betah di Palembang Pak ya. Jadi gimana sih Pak ceritanya bisa dari Bangka lalu menetap ke sini? Nah, gimana? Kan ibu orang Palembang katanya Pak. Musirawas campur Pacitan, Jawa Timur. Jawa Timur Pak ya. Ya. Bisa Pak cerita dikit bisa hidupnya sampai sini? Oh ya, dulu saya itu sebenarnya nggak ada rencana untuk kuliah ya. Saya dulu karena saya lima anggota keluarga, adik-beradik maksud saya itu. Saya tertua ya, yang hidup itu yang tertua. Laki-laki, bapak saya karyawan di PT Timah. Oh, di Bangka ya? Di Bangka, karyawan kecil lah level itu. Jadi bapak saya tidak pernah menjanjikan untuk kuliah itu. Nah, oleh sebab itu karena nggak dijanjikan, saya itu main bola terus. Jadi saya masuk di PES Bangka Junior atau tim Suratin dulu. Sejak ketika saya sedang sekolah di SMA gitu. Jadi tahun 82 sampai 85 gitu. Nah, jadi kemudian saya sempat juga masuk tim PES Bangka Senior walaupun usia saya masih junior. Nah, setelah tamat SMA, saya sebetulnya mau ditarik ke PS Angkasa di Jakarta itu. Itu di divisi 1 ya. Ada pelatih mau narik saya itu. Rupanya bapak saya nyuruh kuliah gitu. Tiba-tiba dia suruh kuliah.
Karena menurut dia main bola itu ada batas waktunya gitu, ya kan. Ketika masih dipakai ya, ketika enggak ya dia bilang sekolah itulah yang masa depan. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan. Ya itu motivasi. Beliau, ya, padahal saya tidak mempersiapkan untuk kuliah. Tapi katanya sempat nggak menjanjikan bapak mau ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Enggak. Itu gimana bisa? Ya, sebenarnya bapak saya itu kecewa ya. Kecewa karena saya itu disuruh masuk SPG. SPG, tetapi waktu masuklah, maklumlah usia saya pada waktu itu kan masih usia tamat SMP ya. Pas ngukur itu dulu kakak senior yang bantu ngukur itu. Dulu kan agak streng gitu kan. Jadi kepala saya itu dibentung sama mistar itu. Karena mungkin terlalu banyak gerak. Saya pikir belum apa-apa udah dipentung ini. Saya diam aja gitu. Jadi rupanya saya ini lulus tanpa tes. Di SMA Negeri gitu. SMA Negeri 1 Sungaliat. Dulunya SMA Negeri 508 gitu. Jadi saya pindah, bapak saya marah. Karena dulu jadi guru tuh cepat kerja. Jadi biar bantu adik-adik maksudnya. Nah, jadi bapak saya kecewa 3 tahun itu. Akhirnya rupanya diam-diam dia merencanakan suruh kuliah lagi. Saya ambil tarbiyah itu sama dengan FKIP kan? Pendidikan Pak ya. Dia tanya itu jadi apa kalau lulus? Saya bilang jadi guru. Wah, senang sekali dia. Jadi kembali dia tidak marah lagi dengan saya. Dan dia sangat senang, dan itu jadi ya sudah damai lah. Kira-kira itu yang motivasi saya. Jadi ada terutama orang tua ya, karena saya nggak ada rencana mau kuliah gitu. Jadi sebenarnya bapak ini nggak, cita-citanya sebenarnya apa sih? Nggak jadi guru ya Pak? Memang jadi guru sebenarnya. Kalau cita-cita dari bapak sendiri memang jadi guru? Mau jadi guru. Jadi seorang pendidik. Ya, jadi akhirnya guru juga. Jadi maksud saya tetap walaupun dosen jadi guru juga. Tapi kalau pendidikan dari SD, dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi memang udah di Bangka Pak ya, nggak di Palembang? Sampai SMA saya di Bangka, Seltea, sampai Seltea. Di Palembangnya di YN kan dulu YN. Nah itu saya berangkat tahun 85, selesai tahun 90. Kalau S2 saya di Australia, saya dapat beasiswa. Oh, S2-nya di Australia. Ya, tahun berapa itu Pak? Tahun 92-94. Wah, saya di mana nih Pak? Belum lahir ya. 92. Jadi beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi saya itu juga nggak ada rencana. Karena sekali lagi saya di kampus itu banyak main aja kerjanya, tapi prestasi maksud saya kan masih main bola juga di Palembang. Saya pemain divisi 1 West Palembang. Itu, Pak, ya, Pak, itu di kemudian Australia. saya aktif di Senat ya, makanya saya tidak diperhitungkan orang juga saya ini bisa lulus tes beasiswa gitu. Padahal sebenarnya saya ranking 2 di ranking saya ya. Jadi aktif di olahraga. Ya, kalau S3 gitu saya ya? di Gajah Mada, sosiologi. Sosiologi. Biaya sendiri itu. Biaya sendiri kalau untuk yang S3-nya Pak. Iya, iya. Guru besar saya juga sosiologi. Terus kemudian di perguruan tinggi di Palembang di UI nih Pak. Iya. Ya IN dulunya Pak ya. Iya, di iya. dan Fata. Nah, sampai bisa ke sini gimana nih Pak? Kalau dari masuk karirnya gitu Pak. Oh ya, Ketemu ibunya gitu Pak, kapan? itu saya katakan tadi bahwa saya itu mau pulang itu setelah tamat itu mau pulang ke Bangka mau jadi guru. Jadi ketemu Pak Rektor waktu itu, Pak Suman Said di masjid, karena saya ini aktif di Senat dan saya kapten bola juga di IAN ini dan sering menang IAN tuh. Gantian kalau ada Unsri IAN Muhammadiyah gitu yang menang. Jadi saya dikenal lah oleh pimpinan IAN itu. Dia panggil saya supaya ikut tes. Ada program khusus untuk tes keluar negeri. Bisa jadi dosen kalau lulus. Saya sebenarnya menolak karena saya tidak pernah mempersiapkan itu. Nah dia bilang udah apa-apa untuk ikut tes untuk anak bawang. Tahun depan baru serius tesnya. Nah jadi saya coba-coba ikut. Rupanya lulus. Itu sangat objektif ya. Jadi karena orang luar yang ngetesnya. Jadi kebetulan saya kan malam-malam saya ini ikut kursus di Brotherhood di bahasa Inggris itu, dan itu kursus sebenarnya untuk itu aja, untuk lulus mata kuliah. Tapi cukup lama saya kursus 7 semester. Nah itulah
jalan hidup tadi Tuhan membantu saya lulus bahasa Inggris, ada bahasa Arab juga, walaupun pas-pasan. Kalau akademik saya tinggi. Nah, katanya ke akademik itu membantu sekali. Itulah saya bisa lulus. Tadinya mau pulang, sudah packing buku-buku, sudah mau pamit, nggak jadi karena saya lulus harus ikut training di IAIN Jakarta 9 bulan. Kemudian training lagi di kedutaan Australia, baru berangkat. Ya, itu ceritanya. Tadinya mau jadi guru, rupanya nasib ini jadi dosen. Jadi dosen. Gitu. Bukan hanya guru tapi dosen. Iya, masih guru juga Sama-sama sebenarnya. mendidik tadi, Pak. Mendidik, ya betul. Tapi gini Pak, kalau dulu waktu zaman kuliah selain aktif olahraga, kalau ikut keorganisasiannya ikut gimana Pak? Ya, saya aktif. Sebenarnya saya ini memang tipe banyak main. Di Senat itu 3 tahun saya. Dari anggota jadi sekretaris, kemudian saya jadi ketua Senat, ya. Kemudian organisasi mahasiswa kedaerahan juga, ya. Kemudian organisasi ekstra lainnya. Jadi memang saya kuliah itu saya anggap mencari pengalaman itu. Jadi mumpung masih kuliah, saya waktu itu sudah berpikiran ini kesempatan untuk cari pengalaman seoptimal mungkin. Dan mungkin itulah membantu saya bisa mandiri di kota ini kan. Iya. Ya. Nah, kalau ini bentar lagi kita udah mau jalan ke PTC, kita lanjut ke pertanyaannya. Ya. Saya itu penasaran Pak, gimana sih ceritanya bisa ketemu sama Ibu? Oh ya. Iya, maksudnya di mana Pak? Yang Mungkin gawat ini harus harus jujur ya. Mungkin selain pertimbangan terkait karir di sini, mungkin menjadi salah satu alasan Bapak nggak pulang-pulang ke Bangka, jadi orang Palembang. Nah, mungkin salah satunya adalah alasannya Ibu. Gimana Pak ceritanya? Ibu itu kan ini waktu itu kenal pertama itu masih SMP. Wah. Iya. Jadi sering lewat kos kami kan. Saya baru kuliah, dia SMP. Oh, kan mereka tinggal di komplek IAIN karena orang tuanya dosen kan. Dulu Bapak kuliah di UIN, Ibu masih SMP waktu itu Pak? IAIN ya, dia masih SMP, sering lewat. Rupanya setelah saya tamat udah besar gitu. Jadi diincar terus Pak ya? Ya, dia baru masuk kuliah di Unsri. Kan kenal juga dengan orang tuanya, kan sering lewat gitu. Jadi di mereka di komplek kan saya kan kosnya dengan teman-teman. Kebetulan di satu kawasan situ Pak? Iya, anak Bangka di situ. Ya sering lewat lah intinya. Dari pandangan ya jatuh cinta. Nah, jadi saya melanjut ke Australia S2. Dia baru kuliah semester 3 gitu. Oh, jadi ketemu lagi gitu Pak? Ya, ketemu, mampir, ya berlanjut surat-suratan gitu loh sampai saya selesai. Tapi ibu menikah kan, ibu itu belum selesai. Oh. Ya karena nggak enak, umur saya kan udah 29 waktu itu. Nah jadi tapi sudah nulis skripsi gitu. Nah kan nggak enak dosen jalan-jalan dengan mahasiswa. Nah jadi waktu saya pulang ya dia belum selesai, saya udah ajak nikah gitu. Oh, waktu itu Ibu masih ini skripsi Pak ya? Skripsi di prodi bahasa Indonesia di Universitas Sriwijaya. Oh. Nah jadi itu ceritanya. Jadi terus orang tuanya sudah merestui, ya sudah menikah. Dia sambil menyelesaikan studi gitu. Ini kan Bapak udah jalan kemana-mana nih, katanya tadi udah kenal Ibu sejak Ibu diincar sudah Ibu dari SMP Pak ya. Iya, Bapak sudah jadi anak kuliahan. Nah udah ke Australia, udah kemana-mana nih Pak. Iya. Di sana nggak ngelirik-lirik nih Pak? Atau masih ingat sama yang di Palembang sama Ibu? Ya suratan terus, telepon kan waktu itu. Kan ada uang telepon ya. Beasiswa. Zaman itu Pak ya? Iya. Jadi ada uang telepon. Pakai uang telepon kontak Ibu ya Pak? Ya bukan orang tua yang dikontaknya, calon istri. Karena orang tua saya tidak punya telepon di Bangka sana. Jadi saya manfaatkan itu aja. Jadi manfaatin buat telepon Ibu ya? Beasiswa untuk uang telepon keluarga. Dulu kan begitu. Enak beasiswa Australia itu kan apa aja itu dia cover waktu itu. Untuk keluarga juga di cover. Saya sebenarnya mau ngajak dia ke Australia menikah dulu, nggak usah kuliah dulu. Tapi kemarin dia diajak ke Australia Pak?
Enggak, karena dia tidak mau, dia mau kuliah. Nggak mau putus sekolah, nggak mau putus kuliahnya. tapi karena dia baru semester 3 waktu itu. Tapi komunikasi jalan terus kan, melalui telepon, melalui surat waktu itu. Tapi kalau di mata Bapak, sosok ibu itu kayak seperti apa sih, Pak? Menurut saya ada plus minus ya. Tapi Bisa saya kira dikit, Pak. intinya orang yang dapat dipercaya lah. Gitu, Iya, karena dapat kan dipercaya, kalau tanggung jawab keluarga, disiplin, kemudian mengayomi anak-anak gitu ya. Jadi dan keluarga besar. Ya saya kira itu pilihan terbaik lah untuk saya gitu. Ini kan kalau tadi katanya cinta pada pandangan pertama lah, Pak ya. Apa sih, Pak, yang membuat Bapak itu tertarik gitu, Pak, kali pertama lihat ibu cinta yang itu seorang kan, ibu anak SMP yang Bapak sudah kuliah gitu, Pak. Ya saya lihat agak smart gitu. Oh, kalau dari sekilas ibunya smart orangnya, Pak ya. Jadi nanti akan kita lihat ya. Orangnya pekerja, fokus. Ya, saya lihat seperti itu. Jadi ketika Bapak apa sih kayak ungkapin cinta itu langsung diterima lah sama ibunya atau mau? Enggak, saya kan baru pulang dari Australia waktu itu. Saya langsung ngadep orang tuanya gitu. Sebelum berangkat saya kan pamit. Udah tunangan dulu saya. Oh, jadi sebelum Bapak ke Australia udah tunangan dulu. Udah lapor orang tuanya. Udah tukar cincin. Ya, jadi pulang tuh tinggal peresmian. Oh, pulang. Makanya cepat menikah gitu. Kan orang tuanya kan dosen saya juga. Tapi Ibu nggak sempat diboyong ke Bangka, Pak ya? Udah memang tinggal di sini waktu itu? Enggak, Pak, karena saya kan langsung tugas di sini. Tapi sering pulang juga lebaran sampai sekarang kan setahun sekali, pulang, 2 tahun sekali. Lebaran, atau Pak, acara keluarga kan karena dekat bisa pulang gitu. Kalau anak-anak semuanya lahir di sini, Pak? Lahir sini Bangka, semua, ya? Lahir sini semua. Nah, ini udah sampai bentar lagi ke PTC. Nanti kita mau jogging bareng. Yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di area parkir PTC Mall. Nah, jadi kita pagi ini mau jogging bareng sama si bapak. Bapaknya kayaknya udah panas, udah pemanasan maksudnya. Tapi kayaknya saya yang salah pakai kostum. Bapaknya udah siap. Yuk, kita jogging yuk. Kita sudah keliling-keliling 10 keliling, tapi versi hoak. Oh, no. Baik, sekarang kita sudah berada di kampus Pasca Sarjana Universitas Raden Patah Islam Raden Patah Palembang. Tepatnya di ruangan Bapak Profesor Dr. Abdullah Idi. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi di ruangan ini seluruh aktivitas Bapak diselesaikan di sini. Kita lihat ini Bapak sudah mulai beberapa kegiatan aktivitasnya. Ini sudah mulai lihat-lihat tugas mahasiswa ya, Pak? Ya, kebetulan sekarang masih libur, tapi bimbingan tetap. Tapi kalau untuk bimbingan tetap, Pak ya? Tetap ada. Ya. Jadi saya tiap hari juga datang. Sini, Pak ya? Mengecek mahasiswa, Pak ya? Ini bisa kita lihat tumpukan skripsi mahasiswa.
Ada tesis, ada disertasi. Ada tesis, ada disertasi Pak ya. Seperti ini disertasi nih. Tapi masih mau ujian kelayakan. Masih uji kelayakan Pak ya. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat di pojok belakang Bapak ternyata ada foto keluarga beliau. Ya. Bisa dilihat di ruang kerja Bapak. Gitu. Ya. Itu Pak ya. Jadi sesibuk apapun aktivitas Bapak di sini tetap ikat keluarga. Jadi bisa jadi salah satu motivasi gitu Pak ya. Inspirasi tentunya. Nah, ini kalau bicara masalah pendidikan Pak, bisa diceritain sedikit Pak perkembangan pendidikan kita Pak dari yang dulu pandangan Bapak hingga sekarang Pak. Pendidikan zaman now itu seperti apa Pak? Ya, kalau dari waktu ke waktu ya kita lihat sangat cepat sekali ya Pak perubahannya itu. Oleh sebab itu kalau dulu ya pertama berkaitan dengan akses ya, akses atau daya jangkau masyarakat itu masih jauh. Kalau sekarang kan lebih sulit, lebih mudah maksud saya. Fasilitas mendukung, kemudian dengan kemajuan teknologi, seharusnya memang membuat lebih orang cepat lebih maju lagi dalam meraih cita-citanya atau meraih pendidikan itu. Karena fasilitas sudah lengkap Pak ya? Di perpustakaan sifatnya manual juga, tapi bersifat internet, bisa dicari sumber-sumber itu. Jadi bedanya adalah kalau dulu dalam hal teknologi itu masih minim ya. Kalau sekarang itu orang lebih mudah mengakses itu. Jadi untuk perkembangan lebih pesat sekali kalau zaman sekarang. Ya, jadi bagi mahasiswa yang kayak kurang pengetahuan, nggak update, kelewatan Pak ya. Oh ya. Sekarang sudah dalam genggaman Pak kalau dari segi teknologinya. Sampai tidak selesai kuliahnya misalnya itu ya bukan salah mahasiswa lagi, bukan salah pendidikan teknologinya Pak ya. Jadi fasilitasnya sudah cukup, tidak di perpustakaan, itu bisa diakses melalui internet. Iya. Pak. Ya. Boleh nanti kita lihat Pak tidak bagaimana aktivitas mahasiswa di luar atau kita ke perpus, boleh Pak? Boleh. Lihat koleksi perpustakaan ya Pak ya. Ya. Ini tapi perpustakaan tempat pasca sarjana ini khusus untuk mahasiswa pasca. Satu beda lagi Pak. Satu di fakultas ya. Ada perpustakaan unit atau institut yang sebelah. Ya, kalau ini. Tapi kalau ini dibuka juga untuk umum Pak, misalnya dari mahasiswa. Bisa asal mengikuti mekanisme. Mungkin jadi member atau ya itu bisa. Jadi saya juga kalau ini kadang-kadang cari referensi di sini. Salah satu buku saya yang terbitan tahun 2018 saya bisa kasih ke Mbak Ira nanti. Ya, ini buku saya yang ke-15. Jadi buat saya Pak. Ya. Wih, luar biasa ini Pak. Ini launchingnya tahun berapa tadi Pak? 2018. Oh, ya, baru Pak ya. 2018 ada 2 buku saya, tapi ini yang saya kasih 1. Boleh saya lihat bukunya Pak? Boleh. Ya. Ya. Ya, saya terima ini dari mudah-mudahan Bapak. bermanfaat. Ya, ini kalau dari judulnya konflik etno-religius dan Asia Tenggara, kayaknya menarik ini Pak ya. Oh, ini tentang kasus Indonesia, Thailand, iya dari seluruh berbagai negara Pak ya. Malaysia. Dan tentunya ini ada brand di atas, bisa kita lihat Profesor Dr. Abdullah Idi, ya. Bisa kita lihat ini, makasih nanti saya baca ini bukunya Pak. Sebenarnya buku ini hasil penelitian ya. Oh. Ini produk penelitian saya lakukan. Jadi memang diwajibkan untuk dipublikasi dalam bentuk buku dan jurnal. Bentuk bukunya ini. Oh, ini jadi sudah dalam bentuk bukunya Pak ya? Iya. Nanti bisa saya baca di rumah ini Pak. Ya. Insya Allah. Oke, sampai di sini vlog kita kali ini. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Dan Pak, jangan lupa subscribe, komen dan share. Iya, like dan share Iya, Pak ya. iya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.